Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apakah benar Ridwan Kamil adalah dalang di balik pembangunan proyek Hibis Pantasi ya? Oke, kita akan dengar, kita simak videonya bersama-sama. Silahkan. Ini Cak, jadi PTPN itu kan punya persetujuan lingkungan. Betul. Persetujuan lingkungannya itu untuk usaha perkebunan. Ya. Lalu kemudian ada juga persetujuan lingkungan untuk Hibis dan 9 perusahaan lain lainnya. ya. Nah, menurut Kementerian LH harusnya tidak boleh itu ada persetujuan lingkungan di atas persetujuan lingkungan. Karena harusnya nggak bisa tumpang tindih dong, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang menjadi problem, kira-kira kayak gitu. Sehingga LH kemudian juga menyegel kan, karena ada persoalan lingkungan di situ. Nah Wan, penjelasan soal lingkungan segala macam Hibis sudah sangat detail lah ya. Ya. Nah, siapa di balik Hibis ini? Karena kan lu nggak mungkin orang biasa tiba-tiba bisa investasi sebanyak itu, dapat izin seluas itu Wan. Seluas itu dan berbagai masalah timbul kan, ada persoalan lah kira-kira, ada pelanggaran kira-kira. Nah, setelah gua cek di akta usaha, pengembang Hibis itu PT Jaswita Lestari Jaya. PT Jaswita Lestari Jaya ini memang anak usaha BUMD Pemprov Jabar. Ya, sahamnya salah satunya adalah Pemprov Jabar. Dan pemilik lainnya adalah Bajo Tibra Juara. Nah, gua cek lagi dong akta usaha Bajo Tibra Juara ini siapa? Pemiliknya adalah Bajro Resort Asia. Ada Siapa PT itu? lagi nih. Yakni? Terus gua cek lagi nih, siapa ini pemilik Bajo Resort Asia ini? Ternyata pemiliknya adalah Reja Ahmed Nur Cahya. Siapa Yang dia? adalah Yang ternyata ketika gua cek Google dan muncul di LinkedIn, dia itu adalah salah satu senior desainer di Urbane Indonesia. Urbane itu kalau nggak salah perusahaan arsitek milik Rika ya, Ridwan Kamil ya. Didirikan oleh Ridwan Kamil. Artinya kan ini potensi konflik of interestnya lumayan ya. Karena perizinan itu segala macam diurus saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur ya. Persis. Ya terlepas dari apakah ada Ridwan Kamil investasi di sana atau tidak kan kita belum menemukan ke sana ya. Buktinya belum ada ke sana. Belum ada ke sana, tapi ada orang yang terhubung dengan RK di situ, di Hibis itu. Kira-kira berapa seperti persen itu. sahamnya, War? Mau tahu Cah? Baca nanti laporan majalah Tempo ya. Nanti teman-teman juga baca. Nah, yang menarik lain lagi adalah ternyata di 2022 itu keluar Perda RT RW yang baru di zaman RK lagi nih. Ridwan Kamil lagi ya. Zaman RK. Jadi hulu sungai Ciliwung maupun Cikeas dan Cilengsi itu berubah nih menurut pola ruangnya. Ini menurut Kementerian LH, kan kita juga cek ya petanya yang ada di RT RW 2022 dibandingkan dengan RT RW di 2010. Ya. Jadi di RT RW 2010 itu pola ruang di hulu sungai Ciliwung, tepatnya di daerah tadi itu adalah untuk kawasan perlindungan untuk kawasan yang di bawahnya. Nah kemudian diubah di 2002 menjadi kawasan permukiman dan pertanian. Nah artinya kan kita agak curiga juga nih kan, jangan-jangan dengan adanya perubahan itu akhirnya Hibis bisa dibangun di situ. Karena kan sebetulnya nggak boleh kawasan perlindungan itu diubah. Kalau udah teh ya udah teh aja, nggak boleh misalnya itu dibangun bangunan permanen kayak di Hibis kira-kira kayak gitu. Begitu juga dengan Cilengsi. Jadi ada perubahan pola ruang di sana. Kalau di RT RW-nya tidak ada reterlek sih pasal berapa, tapi kita lihat di gambar petanya aja. Di situ ada perubahan. Itu sih, Cak. Ngeri ya. Apakah Ridwan Kamil terlibat dalam proyek Hibis Pantasi? Dikarenakan adanya perubahan tata ruang ya. Dan juga ada keterlibatan antara Ridwan Kamil dan juga yang mempunyai proyek ya, Reja Ahmed ya. Yang mana itu didirikan oleh Ridwan Kamil, Urbane ya. Ngeri. Wan, apa jangan-jangan ada hubungannya lagi nih? Lagi-lagi Ridwan Kamil di balik ini. Tenang Bang, bukan lagi LLD Bang, LLR sekarang. Bang siapa nih? Nggak tahu. Iya,
Asep Stroberi atau Astro memang punya KSO juga dengan PT PN. Tapi yang bekas Rindu Alam itu memang itu asetnya Pemprov. Jadi Rindu Alam ini kalau tidak salah itu kan pemiliknya adalah almarhum Ibrahim Aji ya, mantan Purnawirawan lah TNI ya, terkenal itu di Jawa Barat. Ceritanya itu pada tahun 2020 kalau tidak salah itu mereka mau memperpanjang karena kan itu asetnya Pemprov, mau perpanjang lah izin usahanya di sana ke Pemprov, tapi ternyata gak diperpanjang. Lalu kemudian mau digunakan lah oleh salah satu OKPD itu salah satu dinas lah di sana ya di Pemprov untuk markasnya, tapi ternyata begitu datang ke Ridwan Kamil malah dimarahin katanya, nggak boleh itu. Intinya nggak bolehlah dipakai untuk operasional dinas, kira-kira kayak gitu. Kemudian gak lama kemudian di 2022 atau 2023 itu diberikan kepada Asep Stroberi. Tentunya bukan diberikan ya, dikerjasamakan lah, kira-kira gitu. Jadi memang ada peran RK juga di situ ya, bagaimana ngasih ke Asep Stroberi. Ya, karena dia kan selaku gubernur ya. Betul. Hanya ada satu-satunya di puncak rumah makan yang tidak dibongkar ya, yaitu rumah makan Asep Stroberi. Dan di sana ternyata ada peran RK ya. Waduh. Ada keterlibatan RK di dalamnya. Ini harus diperiksa ya. Pantesan Astro kuat tidak dibongkar. Hibis Fantasi sudah dikasih SP peringatan untuk dibongkar oleh kabupaten, tidak digubris. Ternyata backingnya itu adalah RK ya. Nah Wan, selain Hibis sama Astro, ada 2 tempat lain yang disegel kan, yaitu Bobo Kabin sama Eger. Nah itu gimana ceritanya Wan? Iya, jadi yang Eger dulu ya. Jadi Eger ini juga menarik. Jadi sebagian lahannya itu ada di KSO PT PN, sebagiannya itu ada di kawasan hutan, di Taman Nasional. Dan izinnya diberikan di era Siti Nurbaya itu. Dan kenapa disegel? Karena menurut LH Eger ini berada di hulu Sungai Ciliwung juga gitu loh. Dan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat lah sehingga disegel itu. Kemudian Bobo Kabin juga sama. Bobo Kabin kan ada di wilayah ini ya, di Gunung Mas ya. Tapi Bobo Kabin lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan Hibis gitu itu. Karena masih ada tempat hijaunya itu ya. Iya, ada hijau-hijaunya lah kira-kira, dan ada serapannya juga gitu loh, sehingga tidak pakai beton dan lain-lain gitu. Tolong Pak, Eger sama Bobo Kabin juga bongkar saja, bukan hanya disegel ya. Apalagi itu Eger gitu, itu sudah merusak tata ruang. Sampai Kang Dede pun menangis karena melihat gunung dibelah ya, gunung diruksak ya. Nah Cak, gantian nih lu nih. Sebetulnya Prabowo nih konsen gak sih sama tadi tempat-tempat di puncak yang menjadi banyak bangunan maupun banjir yang di Bekasi dan Jakarta begitu. Wah, lu langsung nembaknya Prabowo ke gue lagi. Langsung dong. Ya, jadi memang setelah kan banjir itu gede atau tinggi ya. Nah, itu sekitar tanggal 4 Maret kan di Jakarta dan 2 Maret ya, Bekasi. 2 sampai 4 Maret gitu ya, bertahap gitu. Lalu setelah itu Prabowo telepon ke beberapa pejabat. 2 diantaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, yang juga adalah mantan ajudannya tadi, dan kepada Menteri ATR, BPN, Nusron Wahid. Gitu. Ya, kepada Bupati Kabupaten Bogor, Prabowo ini mengecek seberapa parah banjir masih terjadi di Bogor gitu. Nah, kemudian hanya selama 5 menit sebetulnya teleponnya. Lalu ada perintah dari Prabowo langsung untuk menghijaukan wilayah puncak. Bupati Bogor itu dulunya adalah ketua DPRD Bogor. Nah, bersama dengan Deddy Mulyadi yang saat itu dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat, mengidentifikasilah wilayah-wilayah yang bermasalah secara yang tidak sesuai dengan
tata izin lingkungannya, lalu RT RW-nya segala macam. Kemudian mereka menemukan memang banyak yang sudah di kafling tuh. Daerah aliran sungai yang memang sudah di blok-blok di kafling tidak hanya perumahan, tapi juga daerah-daerah atau bangunan-bangunan komersial gitu. Dan Prabowo minta itu semua dibereskan. Jadi daerah aliran sungai itu semua harus dikembalikan fungsinya. Dan daerah-daerah yang seharusnya adalah lahan hijau itu direboisasi atau dihijaukan kembali. Maka setelah itu Menteri ATR Nusron Wahid lalu menggelar rapat koordinasi yang ada di Depok bersama dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Barat ya waktu itu, dan kemudian juga bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di dalam rapat yang cukup tertutup ya waktu itu dengan kepala-kepala daerah di Jawa Barat itu. Nusron mengatakan kalau dia memerintahkan untuk segera mengevaluasi tata ruang di sejumlah daerah atau masing-masing daerah harus mengevaluasi tata ruangnya gitu. Lalu Gubernur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi tadi mengambil alih. Jadi dulu evaluasi tata ruang itu kan diserahkan kepada Pemkab masing-masing. Normalisasi segala macam itu kan menjadi kebijakan daerah ya, bupati, wali kota segala macam. Sekarang semua diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi di bawah kontrol atau komandonya Gubernur Jawa Barat. Dan di situ Nusron juga mengatakan bahwa nanti normalisasi dan naturalisasi akan dibantu oleh lembaga internasional. Kang Deddy Mulyadi berani membongkar Hibis Fantasia ternyata dikarenakan sudah ada perintah dari Pak Prabowo, dari Pak Presiden untuk menghijaukan kembali daerah puncak ya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah Ridwan Kamil terlibat dalam proyek Hibis Fantasi? Apakah tidak ya? Silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.